Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman rahimakumullah yang ustazah cintai karena Allah, berjumpa lagi kita dalam kegiatan pekanan kita, yaitu Bina Pribadi Islam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Apa kabarnya sholat kita, puasa sunnah kita, bacaan surat kita, tilawah Al-Quran kita? Semoga ustazah berharap semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana ya. Oke, dan semoga teman-teman semua diberi kemudahan dalam melaksanakan semua agenda kita yang sudah kita rencanakan bersama. Baik, pekan ini kita akan belajar materi tentang hukum menepati janji dalam Islam. Ya, tentang apa? Hukum menepati janji dalam Islam. Yap, semuanya kita pasti pernah mengucapkan janji ya. Semua pasti kita pernah mengucapkan janji, baik itu janji kepada teman, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, bahkan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, setiap hari kita tidak pernah luput dari janji-janji ini. Dan teman-teman tahu tidak apa hukumnya mengucapkan janji? Mengucapkan janji itu hukumnya mubah. Jadi artinya mubah itu boleh ya. Jadi semua orang boleh menepati janji. Tapi ingat, hukum menepati janji itu adalah wajib. Apa? Hukum menepati janji adalah wajib. Jadi kita boleh mengucapkan janji kepada siapapun, tetapi hukumnya harus kita tepati janji itu. Ya, kalau kita tidak tepati, maka ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah akibat yang ditimbulkan kalau kita tidak menepati janji. Ya, ayo diingat-ingat lagi teman-teman, sudah pernah berjanji sama siapa saja tetapi belum menepatinya sampai sekarang. Diingat-ingat lagi, coba ya. Oke, dan mari kita lihat apa sih dasar hukumnya, apa sih landasannya sampai menepati janji itu hukumnya menjadi wajib. Harus, tidak boleh tidak. Kalau kita sudah berjanji, kita harus menepati janji. Apa hukumnya? Ya, ada beberapa ustazah akan bacakan ya. Yang pertama, hukum menepati janji itu yang pertama adalah perintah Allah dalam surah An-Nahl ayat 91. Jadi Allah perintahkan dalam surat An-Nahl ayat 91 bahwa kita semuanya harus menepati janji. Ustazah bacakan terjemahannya ya. Dan tepatilah janjimu apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, seringkali kita sering berjanji ya. Misalnya contohnya, insya Allah nanti malam saya mau murojaah surah An-Naba ayat pertama sampai selesai. Nah, kita sudah mengucapkan janji, kemudian kita tidak tepati, maka itu hukumnya berdosa. Jadi harus ditepati. Apalagi ketika kita mengucapkan janji itu, kita menyebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, menjadikan Allah sebagai saksi. Misalkan ada kata-kata demi Allah gitu ya.
Jadi teman-teman, menepati janji itu hukumnya wajib dan harus, ya. Kemudian apa dasarnya yang kedua? Dasar yang kedua adalah menunaikan janji hukumnya wajib dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, telah beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang memelihara janjinya dan sumpahnya. Nah, Allah menyebutkan orang-orang yang memelihara janji dan sumpahnya adalah orang-orang yang beruntung, ya. Maka tepatilah janji supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ini janji Allah kepada kita. Ketika kita menepati janji, maka Allah menjanjikan keberuntungan bagi kita. Siapa yang tidak mau beruntung di dunia ini? Semua pasti mau, kan? Oke. Nah, kita lihat alasan yang ketiga. Kenapa harus menepati janji? Karena ingkar janji merupakan perbuatan setan untuk mengelabui manusia. Nah, siapa yang sering ingkar janji? Kalau yang ingkar janji, ternyata itu adalah perbuatan setan. Perbuatan setan. Siapa yang mengikuti perbuatan setan, berarti dia adalah temannya setan. Siapa yang mau berteman dengan setan, ya? Nah, dalam surat Ustazah bacakan ya. Dalam surat An-Nisa ayat 120, Allah berfirman, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipu daya. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata orang yang suka berjanji, memberikan angan-angan, memberikan janji-janji yang muluk-muluk, kemudian tidak menepatinya, itu adalah perbuatan setan, ya. Karena setan suka sekali menggoda manusia, membujuk manusia dengan janji-janji, ya. Sama seperti kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diusir Allah dari surga, ya. Dulu itu kan Siti Hawa dan Nabi Adam tinggalnya di surga, menikmati semua apa yang ada di dalam surga, semua kenikmatan yang Allah beri. Kemudian datanglah setan, datanglah iblis yang menggoda Siti Hawa dan mengatakan bahwa, "Hei Hawa, kau tahu tidak kenapa Allah melarangmu memakan buah huldi? Itu karena Allah tidak ingin kamu kekal selama-lamanya di surga. Allah tidak suka. Tapi kalau kamu memakan buah huldi, maka kamu akan kekal selama-lamanya, tinggal enak terus di surga." Ya, itu janji setan, janji iblis kepada Siti Hawa. Sehingga tergiurlah Hawa. Dipikirnya, wah enak ini, saya akan tinggal di surga selama-lamanya. Maka Siti Hawa memakan buah huldi yang padahal sebelumnya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi setelah mereka makan itu? Setelah Adam dan Hawa memakan buah huldi, kemudian Allah mengusir mereka dari surga. Ternyata janji-janji iblis itu adalah janji-janji kosong, ya. Jadi kita jangan tertipu daya. Kalau kita berjanji kepada orang, maka tepatilah janji itu. Kalau kita tidak menepati, kita sama dengan sifat iblis, menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, yang bagus-bagus, yang asik-asik, tetapi akhirnya kita mengingkarinya. Nah, jadi teman-teman, nih ya, yang keempat, ada sebuah hadis Rasulullah kenapa kita harus menepati janji. Karena ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa janji orang yang ada tiga tanda orang yang munafik, ya. Apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila diberi amanah dia berkhianat. Jadi kita jangan menjadi orang yang munafik, ya. Ketika berkata-kata dusta, kemudian berjanji mengingkari janji. Karena orang yang mengingkari janji termasuk orang yang munafik.
Nah, kemudian teman-teman, apa sih alasan kenapa kita harus menepati janji? Menepati janji itu karena orang yang ingkar janji itu adalah sifatnya Bani Israel. Kalian tahu siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah orang-orang Yahudi yang dulu menjadi musuh, bukan cuma dulu ya, sampai sekarang pun menjadi musuh umat Islam, menjadi musuh Rasulullah ya, karena mereka adalah orang-orang yang zolim, yang suka mengingkari janji ya. Hai Bani Israel, ingatlah akan kenikmatan yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan patuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi semua janji kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Jadi ini peringatan Allah kepada Bani Israel. Hai Bani Israel, tepatilah janji. Jadi Allah memperingatkan Bani Israel untuk selalu menepati janji. Nah teman-teman, dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa menepati janji itu hukumnya adalah wajib, harus. Jadi kalau wajib itu berarti ketika kita meninggalkan kita mendapat dosa, dan ketika kita melaksanakannya insya Allah kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, ini saja materi kita untuk pekan ini ya. Ustazah doakan, dan mari mulai sekarang kita menjadi orang-orang yang senantiasa menepati janji. Dan ingat, kalau kita merasa tidak bisa menepati janji, jangan mudah berjanji ya. Lebih baik tidak berjanji daripada kita berjanji kemudian kita tidak menepatinya. Ingat, segala perbuatan kita sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ini dulu materi kita pekan ini ya. Semoga teman-teman dikaruniakan oleh Allah kemampuan untuk memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.